dan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan selamat siang Bapak Ibu. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini, di sekolah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menantikan pertolongan serta syafaat beliau di dunia akhirat. Baiklah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Amanda Junta, yang terhormat Ibu Pengawas Bina, yaitu Ibu Dayanti, Ibu Fiska, dan Pak Mustiadi. Nah, baiklah, tujuan layanan dari Rakyat Baik pada hari ini yaitu semoga nanti kita semua dapat menerapkan beberapa asesmen yang kita gunakan untuk bisa mengenali potensi siswa, sehingga nanti apa yang menjadi strategi maupun cara kita memperlakukan siswa itu bisa dengan tepat dan bisa mengembangkan potensi secara maksimal. Nah, baiklah Bapak Ibu, masuk ke aktivitas yang pertama, yaitu karena kami menggunakan aula KK. Jadi untuk aktivitas yang pertama, saya di sini akan mengadakan tebak pasangan. Nah, di sini untuk mencari pasangan, saya akan bagikan kartu emosi. Jadi nanti dalam bentuk puzzle, dan nanti Bapak Ibu akan menemukan pasangan dari yang sudah saya bagikan ini. Ayo cari. Oh, jadi kita kawan ya? Ki Ayub deh. Iya. Sudah? Pasangan Pak ini sudah? Sudah. Mungkin pasangan Ibu sudah selesai, Bu? Sudah. Mungkin Ibu, saya minta tolong untuk Ibu menyebut saksi manusia. Untuk kira-kira Nama pasangan saya Ibu Fiska Dewi, sukunya Kopling, bakatnya modeling. Hobinya senang dan berpenampilan modis. Prestasi juara senam main dance di KTP. Namanya Rina Yanti, sukunya Batak, bakat menyanyi, hobi menyanyi, berkebun. Berkebun ya. Prestasinya juara menyanyi di Semule. kita geser ke sebelah ujung dulu. Atau mungkin di depan ada yang ingin menyampaikan. Nama Ibu Soleha, sukunya Jawa Melayu, bakatnya menyanyi, hobi menyanyi, prestasi juara 1 nyanyi CRT. Soleha, mungkin pasangannya. Nama Diki, suku Jawa. Nah, di sini ada ilustrasi gambar. Mungkin kita minta bantuan dari Ibu bahasa Inggris.
wawancara. Terus Tes tertulis. tes tertulis, tes lisan. Mungkin ada di awal kita kadang ada asesmen diagnostik. Jadi untuk bagaimana kita menilai apa namanya perasaannya hari ini gimana, sudah itu apakah baik-baik saja, ada masalah yang sedang ditanggung. Nah itu kan kalau misal kita tidak menerapkan strategi yang tepat untuk memulai pelajaran, itu akan apa namanya pembelajaran itu tidak akan maksimal diserap oleh siswa. Artinya kita menetralisirkan dulu. Bagaimana kita mengajak siswa seperti yang tadi Mendes lakukan, itu menetralkan perasaan dulu. Nah, Bapak Ibu, pada OJL ke-1, Objective Learning ke-1, itu saya sudah mengimplementasikan kenali potensi, yaitu menggunakan beberapa tes yang dilakukan, yaitu tes kemampuan dan tes daya belajar. Nah, di tes daya belajar ini kalau misalnya aku pintar itu ada 3 jenis daya belajarnya, yaitu daya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kalau untuk daya belajar visual itu identik siswa bisa mengolah apa namanya dengan menggunakan penglihatan. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Yang pertama, kalau visual lebih mudah mendengar informasi dalam bentuk gambar. Nah, ini rata-rata ada kinestetik campuran-campuran Bapak Ibu. Ada kinestetik audiovisual, ada kinestetik auditori di sini. Tapi rata-rata memang banyak di kinestetik Bapak Ibu. Untuk anak SMP juga banyak semua. Nah, di sini juga ada kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk ini nanti bisa arahnya ke karir. Ini sebenarnya untuk SMK atau SMA atau ketika pas mau masuk ke jurusan. Jadi boleh ini nanti digunakan. Nanti akan ada saya bagikan untuk link penggunaan aplikasi untuk tes kecerdasan majemuk. Kalau yang pertama yaitu cerdas linguistik dan verbal, biasanya orang-orang yang bisa public speaking-nya bagus. Bahasa Bu, bahasa sudah itu campur dengan matematika. Nah mungkin Bapak Ibu itu sudah saya bagikan ke grup. Nanti boleh kalau misalnya suatu waktu dibutuhkan bisa dipakai. Ketika kita sudah mengetahui dengan asesmen itu, jadi 3 karakter anak itu kita dapat, bolehkah kita mengkelompokkan anak itu berdasarkan kemampuan tidur itu kan? Kalau audio, visual, atau biokinestetik, kinestetik. Itu baik. Baiklah, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Sebenarnya mengelompokkan itu boleh, akan tetapi saya rasa kalau untuk di kelas, kalau di kelompok itu saja terus siswa tidak akan berdinamika untuk di kelompoknya. Artinya nanti kalau misal visual semua, artinya kan mereka tidak saling berkolaborasi antara yang visual dengan kinestetik. Artinya kalau di kelas kadang kan ada kelas tuh yang apa namanya di sekolah itu dikelompokkan semua audio. Kalau menurut saya pribadi Bu, ini kejauhan saya agak kurang itu kurang setuju. Mungkin dari fakta dari saya mengajar seperti kemarin di kelas 8A itu ketika saya menggunakan filosofi, dia peta konsep, kemudian saya bilang hias gimana, ternyata ada yang menggambar di situ sepertinya bagus ya, ternyata tidak hanya keterampilan maksudnya itu intelek juga, tapi keterampilan lainnya dia ternyata ada juga siswa yang bagus ternyata, seperti bisa menggambar peta dan seperti ini hasil siswa ini ternyata bagus semua. Jadi mungkin menurut saya itu selain dari kemampuan di bidang penalaran, di bidang seni juga ternyata ada yang bagus dari sekolah kita. Jujur ya, hari ini saya justru mendapat ilmu dari Ibu Isna. Kami selama ini memang
karena mungkin lebih Ibu Lisna yang lebih pas sesuai dengan jurusannya ya. Malah saya sekarang mau bertanya, boleh ya? Boleh. Nah, jadi tadi Bu Lisna menerangkan bahwa gaya belajar anak-anak kalau SMP banyak sekali yang kinestetis, campuran ya. Nah, apakah saya itu dulu juga pernah kepala sekolah, pernah juga mendidik anak-anak ya, mengajar, sering juga olahan waktu itu. Nah, apakah gaya belajar anak ini bisa berubah atau tetap sesuai umurnya? Karena kan ketika dia kecil dia gaya belajarnya kinestetis. Ketika dia sudah SMA, sudah kuliah, dia mungkin tidak kinestetis lagi, gaya belajarnya apakah bisa berubah gaya belajar anak itu? Nah, namanya minatnya. Jadi tes gaya belajar ini tidak tetap. Apa namanya, gaya belajar ini tidak tetap. Artinya itulah mungkin di awal semester itu tes gaya belajar itu dilakukan secara berkala, Bu. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin kondisi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Saya akan berusaha untuk belajar lebih baik lagi. Dari Taufik Pak Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Bersyukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Selamat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita selalu nantikan syafaatnya serta pertolongan beliau di yaumil kiamat kelak. Baiklah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Amila Juwita, yang terhormat kepada Ibu Fasil Nasional yaitu Bu Zaleha, dan kepada Bapak Yayan dari Distribut Banyuasin. Baiklah, Bapak Ibu Guru, mohon maaf juga untuk waktu yang telah tersita dengan pembelajaran di kelas yang mungkin tersita juga. Hari ini saya izin untuk melakukan berbagai praktek baik. Yang pertama itu minggu pertama itu sudah saya sampaikan untuk jurus 1, dan pada hari ini saya akan menyampaikan untuk jurus 5, akan tetapi akan saya ulas juga untuk jurus 1-nya yaitu kenali potensi dan digabung dengan jalin koneksi. Nah, jadi tujuan saya berbagi praktik baik pada kali ini yang pertama yaitu nanti kita bisa saling bertukar pengalaman, sudah itu saling memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan maupun pembelajaran di kelas. Sudah itu nantinya kita tindak lanjutnya diharapkan nanti bisa berkolaborasi dalam penanganan masalah siswa maupun dalam pengembangan potensi siswa. Nah, pada hari ini saya akan melakukan pengimbasan atau praktik baik itu menggunakan alur STAR. Yang pertama yaitu situasi, kedua tantangan, hal yang melatar belakangi saya dalam pengambilan jurus 1, implementasi jurus 1 dan jurus 5 itu yang pertama karena siswa itu pada dasarnya unik. Jadi kita sebagai guru harus bisa bagaimana mengkondisikan siswa itu dengan strategi yang tidak sama. Seperti yang sudah kita bahas kemarin di jurus 1 itu, bahwasanya kita tidak bisa menyamaratakan bagaimana strategi pembelajaran kita itu melakukannya. Jadi kalau misalnya yang sudah pernah kita ulas kemarin akan ada gaya belajar itu kan beda-beda anak tuh. Jadi mungkin dalam pengambilan produk itu tidak semuanya itu harus dalam bentuk
laporan video saja, tapi mungkin ada yang bisa dalam bentuk konsep yang nanti akan disampaikan atau dalam bentuk laporan untuk mengakomodasi siswa yang beragam. Setelah itu juga kita sebagai guru itu tidak hanya mentok di layanan klasikal saja atau pembelajaran yang bersifatnya klasikal. Karena apa? Ada siswa yang mungkin harus kita bimbing secara individual. Misal apalagi sekarang ada namanya guru wali. Nah, mungkin di situ ada siswa yang bermasalah dan ada siswa yang potensinya butuh dikembangkan. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat saya mengambil jurus kelima untuk saya implementasikan terlebih dahulu, yaitu jalin koneksi. Nah, untuk tantangannya pastinya seperti yang sudah kita dengarkan juga dari pengawas bina kita yang sempat datang di pengimbasan saya yang pertama, yaitu pastinya akan merepotkan guru untuk pembelajaran ini, karena berdiferensiasi itu kan tidak hanya satu strategi saja yang dilakukan, tetapi membutuhkan guru itu bekerja lebih banyak lagi dalam pembelajaran. Nah, sudah itu guru itu harus konsisten melakukannya. Jadi jangan seminggu itu misal treatment kita lakukan, misal saya melakukan konseling individu seminggu sudah, tapi harus ada tindak lanjutnya. Atau mungkin saya berkolaborasi dengan guru mapel, atau mungkin saya nanti berkolaborasi dengan guru wali ataupun wakil kesiswaan. Nah, ini langkah yang saya ambil dalam menghadapi situasi ini, yaitu dengan penerapan jurus 1, yaitu kenali potensi, yang seperti sudah kita praktekkan dan saya itu sudah ada hasil tes gaya belajarnya. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk jadi pertimbangan nanti di kelas bagaimana bisa menerapkan strategi yang tepat. Itu ada tes gaya belajar. Sudah itu mungkin ada Bapak Ibu ada yang sudah pernah melaksanakan tes gaya belajar belum? Yang kemarin ada, udah sih sudah sepertinya. Jadi itu sangat penting tes gaya belajar itu kita lakukan di awal pembelajaran itu bisa, karena sifatnya itu tidak stuck. Artinya gaya belajar siswa itu tidak sama terus per tahunnya, itu bisa kita lakukan asesmennya itu per semester. Selanjutnya aksi yang selanjutnya ini karena siswa kita itu ada yang membutuhkan konseling individu, itu saya melakukan penerapan konseling realita. Ini sebenarnya khususnya ke BK Bapak Ibu, akan tapi ini karena judulnya praktek baik, jadi harus saya sampaikan. Mungkin bisa untuk jadi pengetahuan atau mungkin bisa jadi referensi kalau misal nanti menemukan kasus atau permasalahan yang sama, bisa dilakukan teknik konseling individu dengan pendekatan konseling realita WDEP, yaitu dengan kontrak perilaku. Kalau kontrak perilaku saya rasa ini bisa dilakukan oleh semua guru dengan siswa. Kalau misalnya ketemu siswa yang bermasalah tentang tanggung jawab belajar, ini actionnya ini sudah saya lakukan pengimbasannya. Itu ada, saya sudah pernah dimonet oleh Ibu Pasnas dan Pak Edi dari Dinas, dan itu ada form kontrak perilaku yang bisa nanti kita lakukan dalam jangka waktu berapa. Untuk konseling individunya kita membuat seperti bukan perjanjian tapi kontrak. Jadi apa yang harus dilakukan oleh siswa, sudah itu perubah planningnya itu apa yang akan dilakukan itu ada. Nah, di sebelahnya itu yang kenali potensi untuk salah satu sampel dari hasil gaya belajar. Nah, hasil atau dampak yang saya dapatkan dari pengimbasan dari praktek baik yang sudah saya lakukan implementasi di kelas maupun secara individu, yang pertama yaitu murid bisa mengetahui gaya belajarnya masing-masing. Sudah itu nantinya dia bisa menentukan strateginya juga. Oh Bu, berarti saya kalau misal gaya belajarnya misalnya sifatnya auditori, berarti saya harus lebih banyak mendengarkan tentang berita atau mencari informasi yang sifatnya itu dari
pengolahan suara. Nah, seperti itu juga menjadi pertimbangan guru dalam memberikan strategi dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu murid lebih dampak untuk yang konseling individu. Murid lebih terbuka dan menceritakan permasalahannya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Amiruddin, saya guru PJOK. Saya sekarang menjadi wali kelas dari kelas 7A. Yang ingin saya tanyakan Bu, tadi kan saya melihat yang Ibu jelaskan mengenai kita konseling. Gitu kan juga sebenarnya konseling itu bukan hanya sebagai tugas dari guru BK, namun setiap guru, terutama wali kelas. Alhamdulillah beberapa saat ini saya sering melakukan konseling baik secara umum di kelas ataupun secara individu terhadap siswa, baik yang memiliki kenakalan di sekolah ataupun bahkan yang memiliki sejenis alfa untuk kehadiran yang kurang hadir. Jadi ada beberapa saya lakukan konseling. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi ini mengenai postur atau posisi tubuh. Ternyata baru saya tahu bahwasanya posisi tubuh itu juga menentukan anak untuk terbuka. Jadi kalau selama ini kan saya langsung panggil Bu, panggil maju ke depan, kemudian saya tanya satu-satu. Dan memang benar ada beberapa anak yang kalau posisinya berdiri, dia kayaknya memang agak lebih susah untuk terbuka depannya. Jadi hari ini saya mendapatkan pengalaman baru untuk ke depannya. Berarti posisi juga menentukan kita bagaimana cara menyampaikan sama anak, dan begitu juga anak untuk melakukan mungkin terbuka sama kita. Jadi saya harap untuk yang posisi tubuh tadi ini, selain yang kita harus sedikit membungkuk, mungkin ada cara lain supaya kami wali kelas bisa lebih leluasa, kemudian juga anak bisa lebih menerima bagaimana cara kita mengucapkan perkataan yang baik sehingga anak itu bisa terbuka lebih lebar daripada kita. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Pak Amir yang sudah men-sharingkan, dan mungkin akan saya coba menjawab. Sebenarnya teknik dalam konseling itu ada tahap pengawalan. Nah, itu adalah salah satu kunci dari berjalannya proses konseling nanti bisa lancar. Yang pertama, itulah kenapa guru BK itu sangat diperlukan namanya ruangan yang terpisah dengan kantor ataupun dengan yang rame-rame. Nah, sebenarnya juga ini sambil sedikit berbagi ya. Ruangan BK itu harusnya ruangan kedap suara. Jadi jangan ada yang guru lain dulu, kecuali kalau memang itu sifatnya berkolaborasi dengan guru mapel ataupun guru itu guru wali misal. Jadi bagaimana kita menyambut siswa kalau misal kita masih dengan kondisi yang tidak tidak secara baik juga, emosi kita juga mungkin di rumah masih ada permasalahan, itu kita netralkan dulu diri kita, jangan dipanggil dulu siswanya, karena itu efeknya kita nanti tidak akan secara sepenuhnya menerima siswa tersebut. Jadi kalau misal kan ada siswa yang datang secara mandiri dan ada siswa yang direkomendasikan oleh guru mapel ataupun wali kelas. Jadi kalau misal sifatnya dia datang sendiri, mungkin dia bisa terbuka. Tapi kalau misal direkomendasikan oleh guru kelas, wali kelas maupun guru mata pelajaran, dia tidak akan terbuka nanti. Kalau misal kita kan kadang kalau misal siswa datang direkomendasikan oleh guru lain, kebuk, itu kan. Jadi kita enggak, misal contoh assalamualaikum, datang duduk nak, misal kita tanya dulu, dari mana, habis pelajaran siapa, bagaimana keadaannya hari ini. Jadi jangan langsung ngaku ada masalah apa, jangan ditanyakan tentang masalahnya dulu, tapi stabilkan perasaannya dulu. Jadi gimana hari ini, misal kabarnya, tanyakan dulu. Sudah itu, oh iya ibu ini ada informasi dari guru ini, apa iya kalau misal si ini benar tidak masuk berapa hari ini, kira-kira kenapa nak?
Jadi jangan langsung kenapa kok tidak masuk misalnya. Jadi ada teknik yang harus kita lakukan untuk bisa apa namanya. Kadang kan maaf sekali Bapak Ibu, kadang kita spontan namanya guru kan, kalau misalnya ada namanya ke kantor misalnya dipanggil, kadang kita semuanya ikut menjustifikasi. Jadi mungkin ada beberapa guru yang tidak tahu permasalahan ikut ke dalam. Oh iya benar nih yang ini kalau di pelajaran cuma ini. Tapi kita tidak tahu apa yang latar belakangi dari kejadian tersebut. Jadi banyak nih siswa kita sebenarnya dia bersalah itu bukan karena dari dirinya, tapi mungkin dari apa namanya latar belakang keluarga, sudah itu mungkin dari lingkungan sosial mereka di kelas. Ada yang mungkin dikucilkan apa misal. Itu sebenarnya banyak sekali yang latar belakangi. Itulah mungkin apa yang dikatakan Pak Amir ya, posisi bahwasanya kita menerima secara siswa secara terbuka itu ada posisi duduknya. Kadang kalau misal kita sebagai guru, kalau misal kita manggil siswa duduknya dengan seperti ini, dengan mencondong ke belakang, kan kita kan seperti tidak menerima secara misal ada tamu lah, Ibu masuk. Jadi seperti itu. Nah selain itu juga ada pertanyaan-pertanyaan yang buat pertanyaan terbuka. Jangan nanti kalau misal kita menanyakan itu jawabannya tidak atau ya. Sekali yang kira-kira menyentuh kita, artinya langsung ke diri saya. Waktu saya dulu Pak guru, jadi saya gurunya salah ya, tindak ke anak-anak ya, ternyata banyak sekali guru-guru BK yang memang harusnya guru BK itu memang harus membagi praktik baik kepada Bapak Ibu yang langsung terjun ke anak peserta di wali kelas, guru mapel. Yang pertama itu guru mapel, karena masalah itu dari guru mapel Bu ke wali kelas, guru BK sudah hampir selesai. BK kalau tidak selesai baru. Jadi Bu Lisna mungkin masih ada 5 lagi ya yang belum dibagikan, jadi masih banyak. Jadi masih kajian Bu Lisna itu masih ada 5 ya. Kita punya waktu hari belajar, nanti tolong di share atau kalau misalnya itu kita share di grup kita ya. Jadi Bapak Ibu, semoga apa yang sudah diimbaskan oleh Bu Lisna ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu untuk bisa mendidik anak-anak kita. Ya, kemarin kita sudah di-share-kan cara bagaimana kita mengenali potensi anak-anak kita. Sekarang kita juga di-share-kan oleh Bu Lisna bagaimana kita mengkoreksi dengan siswa kita. Ya, jadi terima kasih Bu Lisna. Mungkin Bapak Ibu juga terima kasih Bapak ya dengan Bu Lisna ya. Jadi Bu Lisna kami sangat terbuka atas semua ilmu yang akan Ibu bagikan. Masih ada 5 kurangnya ya Bu ya. Tapi untuk pertama-tama sharekan dulu di grup kita ya. Jadi untuk dibaca-baca nanti kami minta lagi share-nya di setiap pembelajaran kita di hari belajar kita. Mungkin saja Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Ibu Fasilitator Nasional dan Bapak Yayan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sudah memberikan kesempatan, dan kepada Ibu Kepala Sekolah juga saya berterima kasih karena memberikan fasilitasi dan dukungan secara semuanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu penjelasan dari saya, praktik baik yang bisa saya lakukan. Semoga apa yang saya lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua dalam mencerdaskan atau memuliakan anak peserta murid di SMP Negeri 2 Banyuasin 2 khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.